kami ingin mengungkapkan pernyataan iman kami bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkau yang menjadi panduan hidup kami, Engkau yang menjadi tempat pegangan kami, Engkau yang menjadi sahabat kami, Engkau yang menjadi firman di dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, pagi ini kembali kami hadir di rumah-Mu yang kudus. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Hati ini menjadi kering dan gersang jika tidak ditaburi dengan firman-Mu, mendengar suara-Mu, memuji nama-Mu, menyembah-Mu. Itulah yang kembali menyegarkan hati kami. Selama kami masih hidup di dunia ini Tuhan, akan selalu sulit hidup kami. Tetapi bersama dengan Engkau, kami bisa tetap tegak berdiri. Arus apapun yang ada di dunia ini, kalau kami bersama dengan Engkau, kami pasti bisa melewatinya. Bapa di dalam surga, kami mengundang Roh Kudus untuk berkarya dalam sesi pemberitaan firman-Mu ini. Karena kami tahu Tuhan, ada kuasa-kuasa jahat yang tidak senang dengan kami mendengarkan firman-Mu. Itulah sebabnya kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami menengking dalam nama Yesus Kristus segala kuasa yang tidak berasal dari kerajaan surga. Kami ikat, kami usir keluar dari ruangan ini, keluar dari hati kami, keluar dari pikiran kami. Sehingga hanya Roh Kuduslah yang boleh berkarya dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi. Senang sekali saya bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu Saudara, karena biasanya kita hanya bertemu di depan begitu ya sebentar. Nah Bapak Ibu, beberapa hari ini tidak turun hujan sepertinya begitu ya. Tapi minggu-minggu kemarin hujan cukup lebat. Bahkan di beberapa tempat juga mengalami banjir. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti berita yang ada, itu di Turki di Brazil setelah mengalami gempa yang luar biasa dari parade yang disisipkan dengan acara-acara setan ya. Bapak Ibu, saya pernah share juga di grup kita begitu ya. Kira-kira 2 minggu setelah kejadian itu, kali ini mereka mengalami banjir besar luar biasa. Jalanan itu seperti tisu Bapak Ibu Saudara. Kalau jalanan tol biasanya rata, ini bergelombang dan masuk ke dalam tanah. Yang keluar adalah aliran air dengan arus yang luar biasa. Dan mobil udah kayak perahu kertas, terseret ke sana kemari. Gak ada yang bisa dilakukan. Dan banyaknya korban yang terjadi akibat itu. Arus yang ada di dunia ini bisa terjadi luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat bagaimana peristiwa naas musibah yang dialami oleh anak dari Gubernur Jawa Barat, masih ingat ya? Kalau nggak salah itu setahun atau 2 tahun yang lalu, ketika setahun ya, dia berenang di sungai di Swiss ya, di luar negeri lah ya, lagian berenang jauh-jauh amat gitu ya. Nah, mau di luar negeri kek, mau di Indonesia kek, namanya aliran sungai bisa ada arus atas, arus bawah. Rupanya sejago-jagonya orang berenang, sepandai-pandainya dia latihan berenang, kalau sudah terseret dengan arus itu tidak bisa melawan, katanya begitu. Jangan dicoba Bapak Ibu Saudara. Jangan dicoba, oh saya masih jago apa enggak nih, saya cari sungai yang berarus lalu dicoba. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa hal yang cukup kita belajar dari pengalaman orang, jangan kita perlu mengalaminya. Nah, di dalam hidup kita, kekristenan kita, hidup pribadi kita, berbagai hal itu juga selalu ada arus. Betul apa benar? Nah, kita buka dulu Ibrani 2 ayat 1 sampai yang keempat. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, juga ikut-ikutan hanyut di bawah arus dunia. Ibrani 2 ayat 1 sampai yang keempat. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar,
supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu udah desperate, udah putus asa, udah hilang harapan karena mengalami penindasan, penganiayaan, dan hal-hal yang gak enak lainnya. Penulis surat ini berusaha untuk meneguhkan kembali iman mereka kepada Kristus. Perlu kita melengkapi kalimat ini, meneguhkan kembali iman mereka. Jangan cuma sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita beriman kepada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak kokoh, sesuatu yang semu, percuma. Oleh sebab itu kalimatnya harus lengkap dan jelas secara spesifik. Meneguhkan kembali iman mereka kepada Kristus. Supaya apa? Karena cuma Kristus yang tidak pernah tergoncangkan. Ketika mereka kembali teguh kepada Kristus, mereka akan bisa kuat. Apapun yang mereka alami di dalam hidup mereka, mereka tidak akan pernah kehilangan tujuan hidup mereka. Apalagi sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Di tengah-tengah pergumulan yang waktu itu mereka alami, mereka pun mendapat peringatan tegas seperti yang tadi sudah kita baca. Apa yang telah kita dengar? Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini menandakan bahwa pada waktu itu mereka juga diperhadapkan bukan cuma dengan penindasan, bukan cuma dengan penderitaan, tapi mungkin ada berita-berita hoax, ada berita-berita politik, ada ajaran-ajaran sesat, ada gosip di antara sesama jemaat, ada konflik dan sebagainya. Kalau mereka tidak hati-hati, maka mereka akan hanyut di bawah arus. Kenapa saya katakan bukan terbawa arus, tetapi di bawah arus? Nah, nanti kita akan lihat berikutnya. Kelalaian atau kurang perhatian, sikap acuh tak acuh terhadap firman Allah, ini akibatnya fatal loh Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bahaya terbawa arus melewati tempat pendaratan yang seharusnya. Kalau di dalam Alkitab yang namanya dosa, itu salah satu kata yang digunakan adalah hata. Hata itu adalah ketika sesuatu diluncurkan atau ditembakkan tidak mencapai sasarannya. Misalnya kalau Bapak Ibu Saudara menembakkan anak panah, tentunya ada sasaran yang diarahkan. Entah itu apel di atas kepala orang, seperti kisah Willem Tell begitu ya, di atas kepala anaknya. Ataupun yang seperti biasa kita lihat, target yang bentuk lingkaran-lingkaran terus ada angkanya berapa, makin kecil makin besar angkanya. Nah, ketika anak panah itu tidak sampai ke sana, tapi meleset ke sebelahnya, mungkin kena orang lagi makan bakso atau kena pohon sebelahnya, itu sudah disebut hata atau dosa. Jadi di dalam kekristenan, ketika pikiran ini sudah mulai tidak melakukan firman Allah, belum melakukan loh, baru berpikir, sudah dosa, berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain sudah membunuh, terbukti baru dosa. Nah, tapi di dalam kekristenan kita punya standar yang lebih tinggi. Baru berpikir, gua bunuh juga nih tetangganya, belin sudah berdosa walaupun tidak pernah kita lakukan. Kalau kita tidak hati-hati dengan arus dunia ini, kita akan terseret ke sana tanpa kita sadari. Nah, Bapak Ibu Saudara, para penerima surat Ibrani dan termasuk semua orang Kristen, kita bisa tergoda loh untuk mengabaikan firman Allah. Biasalah, udah sering dengar tuh kayak gitu khotbahnya. Biasalah, nggak apa-apa. Masih ingat minggu yang lalu Bapak Ibu yang hadir, PDM Wiwi berkata waktu awal dia semangat baca Alkitab dan seterusnya ya. Lama-lama mulai sempat berkurang. Udahlah nanti aja. Inilah itulah. Kelalaian dan sikap masa bodoh, dengan mudahnya kita tidak lagi memperhatikan peringatan-peringatan Tuhan, dan itu berlaku bagi siapa saja Bapak Ibu Saudara.
Jangan pikir, oh itu mah pendeta besar, hamba Tuhan terkenal, sudah nasional dan internasional, itu pasti aman imannya. Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau teliti lebih lanjut, ada banyak berita-berita tentang kejatuhan para hamba Tuhan yang membuat kita sedih, bukan senang. Kita sedih karena kita harus lebih banyak berdoa bagi mereka. Jemaat-jemaat juga banyak yang mengalami hal seperti itu. Karena apa? Kelalaian dan sikap masa bodohnya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat kembali bagaimana Pastor Wiwi menggambarkannya bagi kita minggu yang lalu. Terkadang kita mulai berhenti bertekun dalam perjuangan. Udahlah gue capek, udahlah gue lelah pelayanan mulu, udahlah ikutan nyontek lah di kelas. Tiap kali gue doang yang nyontek, remet sendirian begitu, yang lain semuanya lulus. Udahlah salin aja dari temen lah skripsinya, biar cepet kelar, kalau nggak lulus sama yang lain. Udahlah beli aja ijazahnya, udahlah nyogok aja lah biar dapat kerjaan. Yang lain juga semuanya begitu, emang udah begitu dari sononya. Secara perlahan-lahan kita hanyut meninggalkan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini pendatang dan perantau di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu betah tinggal di dunia ini, jangan terlalu demen tinggal di dunia ini, karena pada suatu kali kita pasti akan pulang. Yang namanya pulang itu kembali ke rumah. Kalau Bapak Ibu Saudara liburan, pulang artinya kembali ke tempat tinggal kita yang seharusnya. Kenapa makanya orang Kristen dibilang pulang ke rumah Bapa? Artinya tempat kita asalnya di sono, di rumah Bapa. Jangan terlalu betah dan mencintai dunia ini. Bapak Ibu, rohani yang dingin dan kering itu gak berlangsung seketika, tapi perlahan-lahan, bertahap-tahap. Mungkin awalnya kita hanya mengurangi waktu untuk ibadah. Tadinya 1 tahun 52 minggu, korting deh, diskon, dimana-mana lagi diskon. Gak apa-apa lah, dalam 1 bulan sekali ada bolosnya, gak apa-apa. Lama-lama 1 bulan 2 kali bolosnya, lama-lama cuma 1 kali hadir ibadahnya. Perlahan-lahan sukacita melayani Tuhan mulai hilang. Kalau dulu dengan semangat, yes dapat jadwal gitu, lama-lama kita mulai merasa, kenapa gue lagi yang dijadwal ya, ini bisa gak ya kita gak usah dijadwal lagi. Kita mulai gak sering lagi berdoa. Kita yang tadinya mungkin punya waktu doa sampai pasang alarm jam sekian, kita punya waktu doa, kita matikan handphone, kita matikan TV, kita bilang sama orang rumah, jangan ganggu saya mau berdoa. Kita mulai mengurangi, udahlah ya Tuhan, hari ini ada meeting, lagi sibuk banget Tuhan. Tuhan hari ini harus ngantar anak sekolah, hari ini harus masak, Tuhan hari ini harus nongkrong sama teman-teman. Udahlah besok lagi, kalau enggak ntar malam deh Tuhan, Tuhan pasti mengerti. Kita mulai mengurangi ibadah, mulai tidak setia, mulai tidak baca Alkitab, lama-lama mulai gak suka lagi sama firman Tuhan, mulai tidak suka lagi beribadah, mulai tidak suka lagi menjadi pengikut Kristus. Ribet jadi orang Kristen. Orang-orang mah hari Minggu libur. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu yang mungkin tinggal dari rumah jalan ke gereja sini, tidak banyak melihat orang-orang yang menikmati hari liburnya di hari Minggu. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara seperti saya yang datang dari luar kota, Tangerang itu luar kota ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya datang dari luar kota, ini pengkhotbah luar kota begitu ya. Saya melihat di sepanjang jalan bagaimana saya Minggu pagi harus hadir di sini. Saya yang jauh nggak terlambat loh Bapak Ibu. Kita yang jauh nggak terlambat, yang dekat malah terlambat gitu ya. Nah, saya datang sepanjang jalan, saya melihat bagaimana orang lagi naik sepeda santai, ada yang lagi jalan di depan ruko nyari makanan apa, ada yang lagi tetangga saya duduk ngupi-ngupi. Di mana orang Kristen? Pagi-pagi jam 5 udah buru-buru mandi, gedebak-gedebuk, beres-beres, bebenah. 6:30 udah jalan hadir mandi di gereja. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu yang pelayanan begitu kan, 7:30 jemaat udah hadir. Aduh cepetan, lagunya belum siap. Jam 7, waduh udah telatnya, aduh siapa yang belum datang. Ada pengorbanan lebih. Kadang-kadang mungkin kita sempat terpikir, nggak enak banget jadi orang Kristen ya, hari libur gue mesti gedebak-gedebuk, enakan di rumah. Minggu, Sabtu malam orang-orang jalan-jalan. Kita di sini kebaktian kaum muda ya, coba tanya tuh Kak Andreas, Kak Avian gitu kan, yang lain lagi nonton XX1, Zazam begitu kan. Tapi kita mesti hadir ibadah.
Lama-lama kita, aduh nggak enak ya jadi pengikut Kristus ya, udahlah nggak apa-apa lah sekali-sekali bolos. Lama-lama kita pergi meninggalkan Kristus. Akhirnya kita sama-sama dengan orang yang tidak percaya. Roma 1 ayat 21 sampai 23. Boleh saya minta tolong PDP Paulus membacakan bagi kita semua? Roma 1 ayat 21 sampai 23. Silakan. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang berjalan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, bukankah begitu banyak orang Kristen dewasa ini yang rohaninya seperti itu? Hanyut di bawah arus dimulai dengan meremehkan firman Tuhan. Enggak apa-apalah, Tuhan maha mengerti. Enggak apa-apalah bolos-bolos dikit. Enggak apa-apalah mulai mengurangi tensi perjuangan kita. Melawan arus untuk mencapai tujuan kita memang suatu pekerjaan yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Baik itu sebagai orang Kristen, baik itu sebagai karyawan, baik itu sebagai pasangan suami istri, baik itu sebagai orang tua, sebagai siswa, apapun juga. Melawan arus mencapai tujuan memang suatu pekerjaan yang memerlukan tenaga besar dan juga keberanian. Sehingga seringkali ketika kita melawan arus di apapun yang kita kerjakan, kita dimusuhi dan dikucilkan. Coba lihat karyawan kantoran yang gak mau ikut dengan politik kantor, lalu lama-lama diapain? Dimusuhi. Yang gak mau ikut korupsi, yang gak mau ikut dengan segala hal-hal intrik-intrik kantor, lama-lama dikucilkan. Gak punya teman. Waktu dia masuk ruangan, apa yang terjadi? Pembicaraan berhenti, seolah-olah langsung mengerjakan sesuatu yang lain supaya gak ketahuan. Memang hal itu sulit, tetapi orang yang memiliki tujuan yang benar dalam hidupnya pasti akan berani melawan arus. Pertanyaannya sekarang, sebagai orang Kristen, apakah kita punya tujuan hidup yang benar? Atau hanya sekedar jadi orang Kristen karena bawaan orok? Jadi orang Kristen karena emang udah dari sononya begitu. Hanyut adalah suatu kondisi seseorang tidak bisa menguasai keadaannya dan malah keadaan yang menguasainya. Coba bayangkan kalau kita lihat orang yang hanyut di banjir, anjing yang hanyut di banjir, barang-barang yang hanyut di banjir, mereka nggak pengen hanyut. Mereka pengen diselamatkan, tapi nggak bisa. Tolong hanyut. Artinya dia tidak bisa berkuasa atas dirinya sendiri dan keadaan yang menguasai dia. Hanyut terbawa arus, artinya arus yang menguasai dia. Tetapi seringkali seseorang bukannya hanyut terbawa arus, tetapi membiarkan dirinya dihanyutkan. Supaya apa? Karena kalau dihanyutkan itu nggak perlu tenaga besar loh, Bapak Ibu Saudara, untuk melawan. Bapak Ibu pernah berenang kan ya? Nggak ada yang pernah berenang di sini? Pernah. Oh pernah, kirain belum pernah berenang gitu. Nanti boleh dibikin acara selain dari retret, acara berenang bersama gitu ya. Kalau kita pergi ke kolam berenang di Ancol misalnya saja yang terdekat, itu ada salah satu yang namanya kolam arus. Kalau di Ancol saya nggak tahu, ada yang kolam muter-muter nggak arusnya? Ada ya. Nah ini konfirmasi dari pemilik Ancolnya begitu ya. Nah jadi kita tinggal duduk di atas ban, tiduran di atas ban, santai gitu ya. Terus nanti arusnya muter-muter gitu ya, ngikutin kolam gitu kan. Nggak perlu tenaga ya Bapak Ibu Saudara. Dari satu titik tinggal duduk diam, telentang begitu, kita bisa di bawah arus, balik lagi ke titik itu, muter, balik lagi ke titik itu. Seberapapun besarnya kolam itu nggak perlu pakai tenaga. Memang seseorang yang membiarkan dirinya dihanyutkan nggak perlu tenaga besar buat melawan. Contoh lagi, kehidupan berlalu lintas, banyak pengendara yang melawan arus. Semangat sekali jawab. Padahal kadang-kadang kita juga begitu mungkin, colek sebelahnya, lo juga enggak. Banyak pengendara yang melawan lampu
merah, atau lebih tepatnya menerobos lampu merah. Karena kalau di Indonesia, hijau itu berarti jalan, kuning itu kenceng, kebut, merah itu terobos, begitu ya. Udah berbeda aturannya. Banyak orang yang parkir sembarangan. Makanya ada website yang menyediakan untuk kalau orang yang parkir sembarangan dimasukkan ke www.bangsat.com, apa tuh, parkirlubangsa.com atau apalah begitu pokoknya. Jadi kalau di mall itu udah ada garis-garis parkirannya, terus kita parkirnya di tengah-tengah, mungkin dia salah persepsi ya Bapak Ibu Saudara, kita positive thinking aja. Harusnya parkir di antara garis, tapi mungkin dia pikir oh parkirnya harus di garis begitu kan. Jadi untuk 2 mobil cuma muat 1 mobil. Biasanya itu di foto, dimasukkan ke website tersebut dan semua orang melihat oh mobil ini plat nomor ini gitu kan, viral langsung Bapak Ibu Saudara. Dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang kita lihat. Lama-lama makin banyak orang yang melakukan, makin banyak orang yang terlihat melakukannya, makin sering kita lakukan, seolah-olah hal tersebut jadi benar. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, saya tiap pagi kalau nggak nyetir bareng suami saya gemes Bapak Ibu Saudara. Karena saya harus ngantar anak saya dari sini ke Tunas Bangsa Sunter. Bapak Ibu Saudara tahu Tunas Bangsa Sunter? Pasti nggak tahu. Bapak Ibu Saudara tahu Wing Hang Sunter? Nah, lebih banyak yang ngangguk kalau soal makanan. Nah, sekolah anak saya itu harus masuk pintu komplek yang di samping dari Wing Hang Sunter. Tapi masalahnya bukan masuk ke sananya. Masalahnya ketika kita muter dari arah Sunter Mall, tahu Sunter Mall ya? Kalau belum tahu abis ini pergi ke mall, kita muter, kita U-turn. Nah dari U-turn situ akan ada iring-iringan motor. Kalau diklaksonin, apa yang dilakukan? Mending kalau cuma melotot. Apa lo? Saya jadi mikir, yang salah saya apa dia gitu ya. Ini kan jalannya ke sana. Dia rame-rame lawan arus, tadinya cuma 1, 2, 3 Bapak Ibu Saudara. Oke, diklaksonin masih minggir. Kadang-kadang ada yang kalau kita pepet ke pinggir biar tahu dia salah gitu ya, maksudnya dia masih berhenti, nunduk. Oke lah masih. Lama-lama bukan cuma 2, 3, 20, 30 Bapak Ibu Saudara. Dan lama-lama mereka mulai memakan jalan dan berani melawan sesuatu yang salah. Ketika rame-rame dikerjakan berulang-ulang, lama-lama menjadi tanda petik suatu kebenaran. Ini tidak wajar Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita lakukan itu di dalam kekristenan kita. Tidak wajar orang Kristen itu korupsi. Tidak wajar orang Kristen itu selingkuh. Tidak wajar orang Kristen itu nyontek. Tidak wajar orang Kristen itu nyogok. Tidak wajar Bapak Ibu Saudara. Walaupun orang lain semua melakukannya, tapi kita ini orang Kristen. Kita ini katanya terang dan garam dunia. Kalau kita lakukan hal yang sama dengan mereka, pulang dari gereja terobos lampu merah juga, pulang dari gereja ngelawan arah juga, pulang dari gereja nggak pakai helm juga, pulang dari gereja berantem sama orang gara-gara parkiran di mall juga, apa bedanya? Itu artinya kita membiarkan diri kita terseret oleh arus. Apalagi kalau kita bilang dia juga begitu, no. Seringkali kita sebagai orang tua mengajar kepada anak-anak, walaupun papa mama salah, jangan ditiru. Karena papa mama tetap manusia yang banyak kelemahan dan tidak sempurna. Tapi seringkali kita tidak melakukan hal tersebut. Kita membiarkan diri kita dengan alasan, ya cuma gua doang nih yang muter jauh-jauh motor, semuanya yang lain situ. Lain kali udah situ aja deh, lebih dekat. Nggak apa-apa, ini emang jalur motor semua lewat sini. Nggak apa-apa, itu juga yang lain parkirnya udah sembarangan, jadi kita ikutan aja. Udahlah, emang keadaan udah parah. Udahlah, orang Kristen emang begitu. Ada 3 alasan mengapa kita orang Kristen tidak boleh terbawa oleh arus dunia dan tetap ada tujuan hidup kita, baik secara pribadi ataupun tugas kekristenan kita. Yang pertama, sudah diberikan Alkitab sebagai panduan atau dasar yang benar. Balik lagi, coba tampilkan ayat yang pertama, Ibrani 2 ayat yang pertama. Karena itu kita harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Banyak aja
ajaran sesat yang bermunculan bukan cuma zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang kita bisa lebih gampang menemukannya karena internet lebih banyak di mana-mana, tapi itu udah dari zaman dulu. Apa yang dimaksud dengan ajaran yang menyesatkan? Semua ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nggak perlu tanya sama pendeta, ini boleh nggak, ini boleh nggak, A1, A2, A3, sampai Z-nya lama banget gitu ya. Nggak perlu tanya, kalau pas pendetanya nggak bisa dihubungin terus kita bingung. Semua ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab pasti menyesatkan, itu aja. Kenapa? Karena Alkitab sudah diberikan kepada kita sebagai panduan, patokan, sebagai dasar yang benar. Contohnya apa? Kalau ada orang bilang keberadaan Yesus bukan Tuhan, Yesus itu cuma manusia yang dijadikan Tuhan, udah pasti tidak benar, nggak perlu diikutin. Kalau orang bilang apa? Orang Kristen kok miskin, harus kaya, udah pasti tidak benar. Yesus bilang apa? Aku aja tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau ada orang bilang orang Kristen kok sakit, orang Kristen harus selalu sehat, udah pasti tidak benar. Yesus datang untuk menyembuhkan orang yang sakit. Kalau orang bilang orang Kristen kok berdosa sih, orang Kristen harusnya hidupnya suci seperti malaikat, kalau kakinya keinjek shalom begitu terus. Jangan diikutin Bapak Ibu Saudara, karena Yesus datang menyempurnakan dan memberi kekuatan di dalam kelemahan kita. Pelepasan itu harus muntah dan kentut, kalau enggak dosanya belum keluar katanya. Kalau ada orang yang mati, harus kita injili biar arwahnya bertobat. Jangan diikutin Bapak Ibu Saudara, karena hal itu bertentangan dengan Alkitab. Nggak perlu ragu, ya apa enggak apa iya. Yang tidak sesuai dengan Alkitab pasti sesat. Dan penulis kitab Ibrani sudah memperingatkan kita dengan supaya kita teliti. Kalau kita belanja aja harus teliti ya. Kemarin ada yang share, saya nggak tahu itu benar apa enggak, tapi beberapa yang konfirmasi katanya kalau belanja di minimarket itu bonnya diteliti lagi. Saya termasuk orang yang tidak teliti. Udah belanja ya udah begitu ya. Ya, kalau di sisi positifnya saya orang yang tidak berhitungan Bapak Ibu Saudara. Ini ngeles aja begitu ya, padahal malas ngitungnya gitu ya. Jadi kadang-kadang udah langsung terima kembaliannya berapa aja, saya nggak lihat lagi, langsung aja saya raup masukin ke tas. Sampai di rumah udah nggak tahu lagi, bonnya langsung dibuang, boro-boro dilihat lagi. Jadi saya nggak tahu itu benar apa enggak. Semoga selama ini aman gitu ya Bapak Ibu. Tapi beberapa dari jemaat ada yang mengkonfirmasi. Karena apa? Bon aja perlu diteliti. Kenapa ajaran Kristus tidak perlu kita teliti? Kenapa hidup kekristenanmu kau seremehkan? Kenapa tujuan dalam hal-hal yang lain kita anggap remeh? Ibrani 2 ayat yang 1 bilang, teliti dengan apa yang kita dengar, perhatikan supaya jangan dibawa arus. Ada tujuannya, bukan sekedar iseng-iseng doang. Jangan mudah tergoda untuk mengikuti hal-hal yang tren, bombastis, fenomenal, instan, keren. Iklan permen Starburst, Bapak Ibu tahu ya permen Starburst ya? Tahu yang suka jualan? Tahu ya? Permen apa itu? Lollipop ya? Yang dimakan keletak-keletak gitu. Anak saya di atas pasti udah komentar, Mami ini katanya permen apa? Ya pokoknya itulah, nanti Bapak Ibu Saudara carilah. Kelamaan kita bahas permen Starburst. Itu iklannya tahun 2001. Tagline-nya ada, gak semua yang lo dengar itu benar. Kadang-kadang perlu kita pikirin, benar loh Bapak Ibu Saudara, gak semua yang lo dengar itu benar. Baik itu ajaran-ajaran dalam kekristenan, baik itu soal-soal agamawi, baik itu soal-soal politik, soal-soal dalam hidup sehari-hari, obrolan di warung kopi, obrolan antar tetangga dan semuanya. Mari kita baca, kita pegang teguh ajaran Alkitab sebagai firman Tuhan yang benar. Kenapa? Karena Alkitab dibuat dalam kurun waktu tidak sebentar, 1500 sampai 1600 tahun kurang lebih. 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda, dipimpin oleh wahyu Allah, mengalami berbagai hal, termasuk kanonisasi sampai kepada Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara yang kita punya saat ini, mau itu versi cetak, versi digital, mau itu bahasa apapun Bapak Ibu Saudara bisa cari. Dan lebih banyak aplikasi yang gratis sekarang ini. Nggak ada alasan untuk tidak baca Alkitab. Matanya nggak kelihatan, ada aplikasi suara. Saya sekarang baca pakai aplikasi suara, lebih seru, kayak seperti sandiwara radio, nama Kumara begitu ya. Seru banget Bapak Ibu Saudara. Yang tadinya mungkin membosankan, si ini memperanakan ini memang gue pikirin gitu ya. Tapi karena mendengarkan aplikasi suara itu jadi lebih seru.
Mari bertumbuh dalam iman Bapak Ibu Saudara, dan pengenalan akan Tuhan, supaya kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak. Jangan jadi orang Kristen puluhan tahun tetap nggak tahu yang mana juru selamatmu. Parah itu Bapak Ibu Saudara. Lalu gimana caranya? Salah satunya Ibrani 10 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat yang ke-25. 3, 4. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang pandemi udah selesai. Apa yang bisa kita pelajari dari pandemi? Sebagian orang udah kebiasaan enakan online bisa sambil ngopi ibadahnya. Pendeta udah berbusa-busa gitu kan, dia ngopi apa pisang goreng, habis itu ditanya khotbahnya apa, nggak tahu, tadi gua habis ngambil kopi gua habis, katanya begitu. Sebagian menghargai pandemi itu dengan luar biasa. Kemarin pandemi iya mau ibadah susah ya, sekarang mumpung pandemi udah selesai kita harus lebih rajin ibadah. Colek sebelahnya, lu termasuk yang mana? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, alasan kedua kenapa kita tidak boleh dibawa oleh arus dunia dan harus tetap pada hidup kita, karena Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Alah bosen, klise itu udah sering dengar. Yesus Kristus berkorban buat kita. Sebentar lagi kita akan Paskah, Jumat Agung, Paskah begitu ya. Lalu Yesus berkorban, Yesus mati, Yesus bangkit. Nah, udah tahu itu, udah tahu. Pertanyaannya sekarang, benarkah kita paham dengan pengorbanan Kristus yang udah bosen kita dengar itu? Benar-benar nggak kita menghargainya? Karena pengorbanan Kristus adalah suatu anugerah paling berharga yang kita butuhkan, dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Disebut anugerah karena kita butuh loh banget, tapi kita nggak bisa dapat. Kita nggak mampu mendapatkannya, sehingga diberikan cuma-cuma, gratis buat kita. Bukan karena tidak berharga, tapi justru karena terlalu mahal harganya buat kita. Coba Bapak Ibu Saudara, kita menginginkan satu barang, udah nabung bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya kebeli-beli. Karena tabungan kita pertambahannya dengan harga kenaikannya itu jauh. Satu kali ada orang yang tiba-tiba memberikannya kepada kita. Bagaimana kita menghargai barang tersebut? Pasti sukacita luar biasa kan? Katakanlah itu sebuah rumah, mau nabung bertahun-tahun juga nggak dapat, tiba-tiba ada orang yang beliin kita rumah, benar-benar luar biasa, seneng banget kan? Kita akan rawat rumah itu sebaik-baiknya. Katakanlah itu mobil, kita akan rawat mobil itu sebaik-baiknya. Dan ini anugerah keselamatan yang jauh lebih tinggi nilainya dari apartemenmu, jauh lebih tinggi nilainya dari rumahmu, apalagi dari sekedar mobilmu. Dan tidak bisa digantikan, tidak bisa ada barang substitusinya. Kita sangat butuh keselamatan dari surga, karena kita tidak pernah bisa menyelamatkan diri dari dosa kita sendiri. Tuh bayangin, dosa kita yang buat sendiri, tapi kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Roma 7 ayat yang ke-19. Boleh saya minta tolong Bapak Hendrik membacakan bagi kita semua? Roma 7 ayat yang ke-19. Roma 7 ayat 19 berbunyi demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Iya, terima kasih. Allah paham banget loh dengan hal itu. Sehingga apa? Allah kirimkan putranya yang tunggal, menyelesaikan rencana keselamatan yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Ini bukan rencana spontanitas, bukan rencana yang tiba-tiba muncul, tetapi rencana keselamatan yang sudah dirancang oleh Allah sejak manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di mana manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa? Betul, bukan di kamar mandi ya. Bawaannya kalau orang tua dengar jatuh-jatuh udah langsung pasti ke kamar mandi itu jatuhnya ya. Bukan, dengar pertanyaannya baik-baik. Manusia pertama kali jatuh dalam dosa di Taman Eden. Putra tunggalnya dikirimkan ke dalam dunia ini untuk menderita,
dan mati dengan cara yang paling hina untuk menyelamatkan saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita ditebus. Oleh karena itu jangan sia-siakan, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Karena ada banyak orang ingin percaya Kristus, dia tetap tidak bisa percaya. Tapi kalau kita bisa percaya Kristus bukan karena kita mau, karena kita telah dipilih dan digerakkan, kita telah dijamah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menerima dan menghargai anugerah keselamatan ini dengan iman yang teguh, berapapun banyaknya tantangan rintangan, kita akan menikmati hadiah yang Tuhan sudah berikan. Poin yang ketiga atau yang terakhir, kenapa kita tidak boleh dibawa arus dunia dan harus tetap pada tujuan hidup kita? Poin yang ketiga, karena kita punya tujuan hidup ini. Sebagai orang Kristen kita harus menyebarkan keselamatan seluas-luasnya. Tuhan bisa nggak kerjakan sendiri? Bisa banget. Tuhan kerjakan segala sesuatu sendiri? Bisa banget. Dia ciptakan dunia dan segala isinya termasuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara sendiri. Tapi sebuah kehormatan kalau Allah yang begitu luar biasa, maha kuasa, bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri, justru malah mengajak kita, manusia berdosa yang sudah disucikannya ini, yang dia tahu penuh kelemahan, yang dia tahu bisa berbuat dosa lagi, yang dia tahu tidak setia, dia ajak untuk bekerja sama. Biasanya kita manusia aja nggak mau seperti itu. Alah, udahlah, masak sendiri aja. Aduh, ngajak-ngajak dia, ntar yang bener malah motongnya nggak bener, ntar malah nggak beres. Udahlah, gue kerjain sendiri aja. Bukankah kita sering kali gitu ya? Udahlah, gue bikin kue sendiri aja, udah biasa sendiri, lebih enak gitu ya. Kalau ngajak-ngajak orang malah jadi nggak benar ntar, gitu ya. Kadang-kadang ya, ada yang senyum-senyum di depan soalnya begitu kan. Kita manusia aja kadang nggak mau urusan kita tuh dirembengin dengan orang-orang yang kita anggap tidak kompeten. Tapi Tuhan justru mau mengajak kita menjadi kawan sekerjanya. Buat apa? Menyebarkan kabar baik keselamatan ini kepada orang lain dalam hidup kita, dengan kata-kata kita, dengan sikap kita, supaya orang lain juga bisa melihat Kristus di dalam hidup kita dan mengikutinya. Ingat Bapak, Ibu, Saudara, hidup kita sekali lagi bukan hanya di dunia ini saja, masih ada pengadilan Tuhan di mana kita harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita selama kita hidup di dunia ini. Salah satu yang harus kita pertanggungjawabkan, apakah kita sudah melakukan tugas kewajiban kita menyebarkan berita keselamatan, atau kita justru lupa keenakan hidup di dunia ini, keenakan menikmati berkat Tuhan, dan malah ikut-ikutan membiarkan diri kita dihanyutkan oleh arus dunia ini yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, Ibu, Saudara, jangan bilang tidak bisa. Jangan bilang gua gak mampu, gua gak bisa apa-apa. Ketika Tuhan memberikan kita tugas dan perintah, Dia juga yang pasti memampukan kita untuk melakukannya. Sampai hari ini saya tidak pernah terbayang bahwa saya bisa berbicara selancar ini di depan sekian banyak orang. Saya lebih suka dengan kelompok kecil. Saya memang bisa bercanda dengan teman-teman dalam kelompok kecil, tapi saya bukan tipe yang tampil seperti ini. Saya pernah katakan kalau saya hadir dalam kuliah pagi-pagi atau lebih dulu, bukan karena saya mahasiswa yang rajin, Bapak, Ibu, Saudara, karena saya nggak mau tempat saya yang di pojokan itu keburu ditempatin orang begitu ya. Jadi saya lebih rela datang pagi-pagi. Kalau saya datang ibadah, saya pengen duduknya di belakang atau di atas atau di mana lah, saya tetap bisa mengikuti ibadah tanpa terlihat oleh orang lain. Dan selama Tuhan izinkan atau panggil saya menjadi hamba Tuhan, yang terberat bagi saya bukan hanya berdiri berhadapan dengan Bapak, Ibu, Saudara dan harus lancar tanpa begitu ya, apalagi tanpa gemetaran salam. Bapak, Ibu, Saudara, itu bisa ntar sore baru kelar khotbahnya begitu ya. Tapi hal sebelum saya naik ke sini yang memberatkan adalah saya harus duduk di depan, Bapak, Ibu, Saudara, karena saya kalau boleh pengen duduknya di belakang. Apalagi kalau diundang di gereja lain begitu ya, nggak ada, silakan Bu di depan, ya saya di sini dulu ya, nanti saya masuk ke WC lagi 15 menit dicek, silakan Bu ke depan, harus ke depan, kalau nggak ditungguin begitu kan. Kalau nggak ke depan juga arah ibadahnya yang dibalik, jadi saya di depan begitu kan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah berpikir mampu melakukannya seperti ini. Bahkan beberapa teman yang mengenal saya dari dulu, mereka selalu berkata, kok lu beda ya waktu pelayanan? Karena sekarang saya tahu apa sebabnya. Karena Roh Kudus yang memampukan saya. Ketika Tuhan memberikan tugas, perintah, panggilan kepada kita, pasti Dia juga yang memampukan kita untuk melakukannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia bukan Allah yang mau mempermalukan kita. Ketika Dia tahu kita tidak bisa sengaja, Dia suruh kerjain. Bukan. Dia bukan Allah yang mau membuli kita, nyusah-nyusahin hidup kita. Bukan. Dia Allah yang mau memperlengkapi kita untuk bekerja bersama kita, meneguhkan, menyebarkan berita keselamatannya. Ibrani 2 ayat yang keempat yang tadi boleh ditampilkan lagi. Nah, Rasul Paulus tahu bahwa menjalani hidup sebagai orang Kristen di tengah dunia yang jahat dan menyesatkan ini nggak mudah. Mungkin dari tadi Bapak Ibu Saudara mendengarkan saya bicara, ya itu kan khotbah, ya itu kan firman Tuhan. Ya ini kan lagi ibadah, kita amin-aminin aja lah. Padahal nanti dari hari Senin sampai hari Sabtu kita berkutat lagi, berjuang lagi dalam hidup kita sehari-hari yang tidak seideal dengan gambaran firman Tuhan. Paulus tahu loh. Berdasarkan pengalaman hidupnya, Rasul Paulus menasehati kita. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Yuk kita baca sama-sama. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam, bersikaplah sebagai, dan kalau dalam versi bahasa Indonesia masa kini, saya akan bacakan, hendaklah kalian waspada dan teguh dalam hidupmu sebagai orang Kristen. Bertindaklah dengan berani dan jadilah kuat. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan tutup dengan sebuah kisah tentang ikan salmon. Bapak Ibu, salmon adalah jenis ikan yang sanggup melawan arus air. Ini OOT, out of topic. Bapak Ibu sudah tahu bahwa kadar omega di dalam salmon dan ikan kembung itu jauh lebih tinggi ikan kembung. Oh ya ampun, gue baru tahu. Tapi harga salmon jauh lebih mahal daripada ikan kembung. Oleh karena itu, bersyukurlah kita masih bisa beli ikan kembung yang omeganya lebih tinggi daripada salmon. Gak usah maksa beli salmon, beli aja ikan kembung. Kalau kebanyakan di rumah, boleh dikirim ke saya juga Bapak Ibu Saudara. Nah, salmon adalah ikan yang sanggup melawan arus air. Dia akan berusaha meloncat-loncat naik. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat begitu ya, kalau nggak percaya, cari aja di Google. Ikan salmon berusaha melawan arus, meloncat naik. Waktu dia meloncat itu, dia terbentur batu begitu ya. Sisiknya jadi rusak, jadi terluka. Dia mengambil resiko. Kalau Bapak Ibu lihat cara beruang itu mengambil makanannya, dia akan berdiri waktu salmonnya loncat, dia tangkap, dia hap begitu kan. Ada resiko waktu dia loncat dicaplok oleh beruang atau predator yang lain, tetapi demi tujuan hidupnya, bertelur di hulu sungai, dia berjuang melakukannya. Salmon tahu setelah dia bertelur dia mati, tapi salmon juga tahu dia harus meletakkan telurnya di tempat yang paling aman dan terbaik, yaitu di hulu sungai. Sehingga apapun dia tempuh, apapun dia perjuangkan untuk tujuan hidupnya, karena ingin memberikan yang terbaik. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ikan salmon adalah kalau ikan aja yang katanya nggak ada otaknya tahu mengambil resiko melawan arus sungai untuk mencapai tujuan hidupnya, pasti kita manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling mulia dari ciptaan Tuhan juga tahu kan bagaimana memperjuangkan tujuan hidup kita, baik tujuan pribadi atau tujuan hidup sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, hidup mengikuti arus dunia memang terasa lebih mudah, tapi tujuan hidup kita sebagai orang Kristen menjadi garam dan terang dunia dimanapun dan apapun yang kita kerjakan. Artinya kita harus melawan arus dunia, apapun resikonya, supaya kita mencapai tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Dan pada waktunya kita dipanggil pulang nanti, apa yang ingin kita dengar? Apa yang ingin kita dengar? Sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Atau enyahlah kau hamba yang tidak setia, masuklah ke dalam kegelapan dan kertak gigi. Pilihannya sekarang, bukan nanti. Kalau firman Tuhan kita lakukan sungguh-sungguh, firman-Nya pasti berakar kuat di dalam hati kita, sehingga arus dunia manapun tidak akan bisa
menghanyutkan kita. Melekat pada Tuhan dan firman-Nya membuat kita mampu melawan arus dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Boleh kita nyanyikan satu pujian? Yesus lebih besar. Yesus lebih. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hati, Yesus terlebih besar di dalam. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Musik akan memainkan dengan lembut. Saya berikan beberapa saat untuk Bapak Ibu Saudara bisa berdoa secara pribadi. Yang mau meminta ampun, silakan meminta ampun. Yang mau minta peneguhan dari Tuhan, silakan minta peneguhan dari Tuhan. Yang mau minta solusi, kekuatan, jalan keluar, berdoalah. Inilah momen Yesus berdiri di hadapan kita. Dia mau mendengar, Dia mau menolong, Dia mau memampukan. Dia sahabat kita yang setia. Yang sudah selesai berdoa, mari kita sama-sama naikkan lagi pujian ini. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapa di dalam surga, kami mengakui Engkau yang besar di dalam hidup kami. Engkau segalanya di dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Kami ini lemah Tuhan. Kami butuh Engkau yang kuat. Kami tidak berdaya. Kami butuh Engkau yang maha kuasa. Kami penuh dengan penderitaan. Kami butuh Engkau yang menjadi pelepas kami Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni kalau selama ini kami lupa dengan tujuan hidup kami, baik tujuan kami, cita-cita kami secara pribadi, ataupun tujuan dan cita-cita kami sebagai orang Kristen. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami telah terlena, kami berleha-leha hidup, kami tidak ingin berjuang lagi, kami sudah lelah, kami patah semangat, kami tawar hati, kami putus asa. Hari ini Tuhan, firman Tuhan kembali meneguhkan hati kami, kembali mengingatkan bahwa kami punya tujuan hidup Kristen yang tidak boleh kami lupakan. Dan nanti ketika Tuhan kembali memanggil kami,
Itu termasuk salah satu hal yang harus kami pertanggungjawabkan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang masih ada di dalam tangan kami, bisa kami dapatkan dengan mudah, baik itu versi digital maupun versi cetak. Karena pada waktunya nanti akan ada masanya di mana firman Tuhan itu tidak bisa lagi kami baca dengan mudah. Sekarang ketika kami masih bisa baca dengan mudah dan kami meremehkannya, ampuni kami ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami tidak bisa kuat. Tanpa firman-Mu gelap jalan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni kami kalau selama ini kami anggap pengorbanan Kristus di kayu salib adalah sebuah hal yang klise. Sudah sering kami dengar sehingga seolah-olah hal itu membosankan bagi kami. Hari ini kembali kami diingatkan bahwa itu adalah anugerah yang paling penting yang kami butuhkan ya Tuhan, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun atau apapun. Ajar kami untuk kembali menghargainya. Ajar kami untuk kembali menghormatinya, menjaganya dengan segenap hidup kami, dan tidak akan pernah kehilangan keselamatan kami. Bapa di dalam surga, mari beranikan diri kami, perlengkapi diri kami, supaya kami juga bisa berbagi berita baik ini, berbagi berita sukacita ini ya Tuhan, berbagi berita keselamatan ini, karena ada banyak orang yang belum mendengar tentang berita ini, ada banyak orang yang membutuhkan berita sukacita ini, dan kami ingin berbagi. Beranikan diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu melakukan firman-Mu tidak semudah mendengarkannya, tapi kami juga tahu ada Roh Kudus yang hidup di dalam hati kami, terus mengajar dan membimbing kami, bahkan membangkitkan kembali ketika kami gagal dan terjatuh, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus Yesus, junjungan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan